menunjukkan bahwa eksistensi dan kekokohan pertanyaan-pertanyaan Kiai Haji Imaduddin belum bisa dibantahkan sampai detik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di channel Jagat 7. Saudara-saudara sebangsa setanah air yang saya hormati dan saya banggakan, masih dalam polemik nasab. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkoleksi daripada peristiwa pada tanggal 7 dan 8 September di mana penggugat nasab berdiskusi sendiri di kantor Robitoh Alawiyin. Walaupun pada tanggal 8 mereka berdiskusi secara ilmu sejarah dengan guru Gembul. Ya, tetapi pada intinya terkait undangan serta ketidakhadiran Kiai Haji Imaduddin sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Ya teman-teman, ada beberapa hal yang saya soroti dari rangkaian peristiwa pemaparan dari Hanif Alatos. Hanif Alatos menyebutkan bahwa kalau adanya kitab sezaman, maka nasab Nabi Muhammad SAW rungkat. Astaghfirullahaladzim. Ini menurut saya berlebihan. Misalkan kalau nasab Sadah Ba'alawi mau rungkat, ya rungkat sendiri saja. Jangan menarik-narik daripada nasab Muhammad Rasulullah SAW dan nasab yang lainnya. Jadi begini, ya, menurut Hanif Alatas, kalau syarat adanya kitab zaman untuk memverifikasi, mengisbat daripada nasab Sadah Ba'alawi itu diterapkan kepada syarat Kanjeng Nabi Muhammad, maka nasab Nabi Muhammad itu terputus. Astagfirullahaladzim. Nasab Nabi Muhammad tidak perlu pengakuan, tidak perlu penopangan hadis. Sanad Nabi Muhammad SAW sudah dijelaskan di dalam nas Al-Quran. Milada abikum Ibrahim. Sudah jelas nas Al-Quran. Tidak perlu pengakuan dari ulama-ulama. Tidak perlu kitab sezaman. Allah langsung yang memverifikasi kesahihan nasab Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang tersambung kepada Nabi Ibrahim, termasuk Kinanan, ya. Itu sudah nas Al-Quran, tidak bisa diperdebatkan lagi, ya, itu wajib diimani karena nasabnya kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kalau Ba'alawi rungkat, ya rungkat saja, jangan mengajak-ajak kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan Wali Songo. Nah, itu. Kemudian siapa yang menyaratkan harus ada kitab sezaman? Kalau kita bicara ilmiah, maka sumber-sumber primer, sumber-sumber tertua, kitab-kitab tertua termasuk kitab-kitab sejarah dan kitab nasab, ya, karena kitab nasab dan kitab sejarah itu berjajaran, ya, untuk daripada merekam sosok tokoh yang disoroti nasabnya, termasuk Ubaidillah, Sajarah Mubarakah, itu adalah kitab primer, kitab tertua. Jadi selain kitab-kitab itu, maka tidak bisa untuk memverifikasi nasab Sadah Ba'alawi, apalagi kitab pada abad ke-8, ya, katanya terkait pengakuan Ali As-Sakron 800 Hijriah, kemudian Syekh Yusuf An-Nahbani, yaitu abad-abad paling mentok 9 Hijriah, ya, belum bisa melampaui itu, ya. Jadi dalam hal ini secara rekaman sejarah kitab nasab, rekaman sejarah itu tidak memverifikasi, tidak menyoroti daripada Ubaidillah sebagai tokoh pada masyarakat, di masyarakat. Nah, kemudian juga Hanif Alatas mengatakan bahwa nasab Sadah Ba'alawi sudah diijma, di antara lain itu Ali As-Sakron, Syekh Yusuf An-Nahbani. Nah, tetapi itu mentok pada abad ke-8, sedangkan Ahmad bin Isa Al-Muhajir itu muncul mempunyai anak Ubaidillah pada abad ke-10. Menurut Marotibul Ijma, bahwasanya sahnya suatu nasab itu harus tidak ada perdebatan di tahun-tahun sebelumnya. Artinya tidak ada perdebatan. Sedangkan pada 9 Hijriah, 8 Hijriah,
nasab Sadah Pahlawi ini diperdebatkan. Jadi secara syarat sah menurut Marotibul Ijma, karangan Ibnu Hazm ini sudah tertolak di situ karena ada perdebatan di tahun-tahun sebelumnya. Yang katanya Hanif Alatas 180 kitab itu ya, itu berbeda dengan kitab abad ke-4 sampai ke-9. Jadi ada perbedaan sehingga Sadah Pahlawi tertolak. Hanif Alatas juga mengatakan bahwa suhrah wal istifadah ini tidak ada yang menentang, artinya ya tidak ada yang menentang, wong tidak ada yang menyebutkan. Kalau ada yang menyebutkan pasti ada yang menentang. Nah, kalau tidak ada yang menyebutkan berarti tidak ada yang menentang. Nah, itu suhrah wal istifadah. Kemudian syahadah, persaksian itu dipakai untuk orang anak sekarang mengisbat kepada ayahnya yang sekarang, bukan anak sekarang mengisbat kepada ayahnya yang 550 tahun lalu, bukan. Nah, itu pemaparan yang mungkin harus dikoreksi dari Hanif Alatas. Nah, jadi pada intinya teman-teman sebangsa setanah air, 12 pertanyaan yang diringkas menjadi dua di antara dan Ahmad bin Isa al-Muhajir, apakah hijrah ke Hadramaut, kemudian kekosongan 550 tahun Ubaidillah sebagai tokoh fiktif, itu belum dijawab secara tepat oleh Hanif Alatas dan teman-temannya. Kebanyakan teman-temannya Hanif Alatas adalah memaparkan kaidah-kaidah ilmu nasab, bahwa sebenarnya ilmu nasab itu bisa mengikuti alur modernisasi. Teman-teman sebangsa setanah air yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa rangkaian-rangkaian blunder daripada Hanif Alatas ini menunjukkan bahwa eksistensi dan kekokohan pertanyaan-pertanyaan Kiai Haji Imaduddin belum bisa dibantahkan sampai detik ini. Nah, itu artinya memang tidak ada kitab sezaman, tidak ada yang menyebutkan Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa al-Muhajir. Jadi sosok Ubaidillah ini tokoh misterius serta tokoh fiktif dari Yaman. Kurang apa lagi? Tokoh fiktif dari Yaman. Jadi Yaman itu dari dulu memang terkenal pemalsu-pemalsu banyak, kadzab itu banyak. Contoh memalsukan, ada riwayat memalsukan Ka'bah. Kemudian ada nabi palsu pada zaman Nabi. Ada seorang lupa saya ya, itu mengaku sebagai nabi, itu ya dari Yaman. Jadi para pemalsu misterius ini memang suatu corak dari Hadramaut, corak dari Yaman. Bahkan sampai sekarang pun ulama-ulama dari Hadramaut masih memperdebatkan bahwasanya Ubaidillah ini adalah sosok yang misterius, yang mencangkokkan nasab kepada Ahmad bin Isa al-Muhajir. Kitab Sajarah Mubarakah ini menjadi suatu yang kokoh, menjadi sumber primer yang kuat, menjadi suatu sumber yang kuat, bahwa di dalam kitab itu menyebutkan Ahmad bin Isa al-Muhajir hanya mempunyai 3 anak, Muhammad, Ali, dan Husain. Ya, jadi tidak ada anak yang bernama Ubaidillah. Artinya kalau ada kitab-kitab yang menentang, tetapi kitab-kitabnya itu tidak lebih tua dari Sajarah Mubarakah, masih terputus. Karena ilmu nasab itu sama dengan ilmu sejarah. Dua ilmu ini yang merekam suatu kepribadian, merekam suatu kehidupan seorang tokoh. Mungkin itu koreksi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.